Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Rahimah, dan di video kali ini eh, saya akan membacakan atau menjelaskan kesimpulan dari 10 jurnal yang sudah saya baca mengenai tema akhlak tasawuf menurut perspektif Imam Al-Ghazali. Nah, jadi di sini pembahasannya itu intinya itu mengenai akhlak tasawuf menurut perspektif Imam Al-Ghazali gitu ya. Baik, jurnal yang pertama yaitu mengenai konsep akhlak tasawuf dalam Ihya Ulumuddin, basis penyucian jiwa menurut Al-Ghazali. Di sini Imam Al-Ghazali memandang akhlak itu sebagai hasil dari kondisi batin yang telah melalui proses penyucian jiwa secara mendalam. Dalam Ihya, ia menegaskan bahwa perubahan akhlak tidak mungkin terjadi hanya dengan perintah dan larangan saja, melainkan melalui transformasi hati yang dilakukan melalui mujahadah, riyadhah, dan latihan spiritual yang berkelanjutan. Akhlak dalam perspektifnya ini merupakan cerminan kebersihan jiwa. Nah, jadi jurnal ini mengkaji bagaimana Ihya menjadi pondasi besar terdalam pendidikan moral Islam. Nah, lanjut ke jurnal yang kedua, yaitu mengenai peran tazkiyatun nafs dalam pembentukan akhlak sufi menurut Imam Al-Ghazali. Tazkiyatun nafs ini merupakan inti perjalanan spiritual yang menjadi fokus utama Al-Ghazali. Ia menjelaskan bahwa akhlak tidak akan terbentuk sebelum seseorang berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Melalui latihan seperti menahan amarah, menundukkan ego, dan memperbanyak zikir, seorang mampu mencapai kondisi hati yang stabil sehingga perilakunya mencerminkan kemuliaan. Jadi jurnal ini memaparkan langkah-langkah pembinaan moral melalui penyucian hati secara komprehensif. Baik, lanjut ke jurnal yang ketiga, yaitu mengenai hubungan makom spiritual dengan akhlak tasawuf perspektif Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali menguraikan makom sebagai tahapan kesempurnaan ruhani yang mempengaruhi karakter seseorang. Setiap makom seperti sabar, syukur, ridho, taubat, dan mahabbah memiliki dampak langsung terhadap pembentukan akhlak. Misalnya, seseorang tidak mencapai makom sabar akan memiliki pengendalian diri yang kuat, tidak mudah marah, dan mampu mengelola emosinya dalam tekanan. Jadi jurnal ini menggambarkan hubungan erat antara makom dan akhlak sebagai proses perkembangan spiritual berjenjang gitu. Baik, lanjut ke jurnal yang keempat, yaitu mengenai etika hati, akhlak batin dalam pemikiran tasawuf Al-Ghazali. Etika hati menjadi aspek terdalam dalam sistem akhlak Al-Ghazali. Ia menekankan bahwa hati adalah pusat kendali perilaku. Jika hati dipenuhi ketulusan, kerendahan hati, dan kesadaran ilahi, maka seluruh perilaku luar akan mengikutinya gitu. Dalam Ihya, ia mengklarifikasikan penyakit hati seperti riya, ujub, hasad, dan takabur sebagai ancaman terbesar bagi akhlak. Jadi jurnal ini meneliti metode Al-Ghazali dalam merawat dan mengobati hati melalui introspeksi zikir, dan penguatan tauhid. Ke jurnal yang kelima, mengenai implementasi akhlak tasawuf Al-Ghazali dalam kehidupan sosial kontemporer. Konsep akhlak tasawuf Al-Ghazali ini memiliki nilai aplikatif yang sangat tinggi dalam masyarakat modern. Di tengah budaya
di tengah budaya materialisme, konsumerisme dan krisis etika, ajaran Al-Ghazali ini menawarkan solusi spiritual melalui pembentukan hati yang jujur, amanah, empati, dan tidak terikat dunia. Jurnal ini mengkaji bagaimana nilai-nilai tasawuf dapat diterapkan dalam lingkungan kerja, pendidikan, keluarga, dan media sosial sebagai benteng moral bagi generasi modern. Lanjut, jurnal yang keenam yaitu mengenai metode pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali dalam perspektif tasawuf. Dalam pandangan Al-Ghazali, pendidikan akhlak harus berlapis. Guru memberikan teladan, murid dibiasakan berbuat baik, dan latihan spiritual dilakukan untuk memurnikan hati. Ia menolak metode yang hanya mengandalkan cerminan tanpa contoh nyata. Pendidikan moral baginya harus dimulai dalam hati melalui diaktualisasikan dalam tindakan. Jadi jurnal ini memaparkan bagaimana metode pendidikan Al-Ghazali itu relevan dengan kurikulum pendidikan karakter di sekolah-sekolah Islam. Lanjut ke jurnal yang ketujuh, yaitu mengenai analisis pemikiran Al-Ghazali tentang penyakit hati dan terapi spiritual. Jurnal ini mengurai lebih dalam cara Al-Ghazali menekankan penyakit hati dan cara penyembuhannya. Menurutnya, penyakit batin lebih berbahaya dibandingkan penyakit fisik karena merusak hubungan manusia dengan Allah. Ia menawarkan terapi seperti memperbanyak zikir, mengingatkan kematian, bersedekah, menahan nafsu dunia, serta berteman dengan orang-orang soleh. Analisis ini menyoroti keselarasan antara terapi spiritual Al-Ghazali dan psikologi modern tentang kesehatan mental. Yang 8 yaitu cinta ilahi sebagai pondasi akhlak tasawuf menurut Al-Ghazali. Mahabbah atau cinta kepada Allah itu adalah puncak perjalanan spiritual dalam tasawuf. Al-Ghazali menjelaskan bahwa seseorang yang mencintai Allah akan berakhlak mulia karena ingin meniru sifat-sifatnya seperti penyayang, pemaaf, pengasih, dan penuh hikmah. Jurnal ini menyoroti bagaimana cinta ilahi menjadi motivasi terdalam di balik semua akhlak mulia, menjadikan lebih stabil dibandingkan yang hanya didorong kewajiban. Baik, lanjut ke tasawuf yang ke-9, jurnal yang ke-9 yaitu mengenai tasawuf akhlaki Al-Ghazali, yaitu perpaduan antara syariat, akal, dan spiritualitas. Al-Ghazali di sini dikenal sebagai tokoh yang memadukan syariat dan tasawuf secara harmonis. Ia menolak ekstremisme baik dalam rasionalisme maupun sufisme. Bagi Al-Ghazali, akhlak harus berdasarkan syariat, diperkuat dengan akal sehat, dan dimurnikan melalui tasawuf. Jadi jurnal ini diterapkan pada seluruh lapisan masyarakat. Yang terakhir yaitu jurnal mengenai konsep ihsan sebagai puncak akhlak tasawuf menurut Imam Al-Ghazali. Ihsan adalah tingkat tertinggi akhlak, beribadah seakan-akan melihat Allah. Al-Ghazali menegaskan bahwa seseorang yang mencapai ihsan akan memancarkan akhlak yang sangat luhur, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun pikiran. Jurnal ini menjelaskan ihsan sebagai tujuan akhir tasawuf yang menyempurnakan akhlak dan menjadikan manusia sebagai hamba yang sabar terus-menerus akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.